segera hubungi 9 nomor tujuan karena nomor yang Anda tuju. Apa kabar Pak Ismet? Assalamualaikum Pak Ustadz Ahum, apakah sudah hadir Ustadz? Ismet, apa kabar? Dokter Ismet sepertinya masih di mute itunya, Prof. Ismet, itu di mute-nya, mute di unmute. Ismet, itunya di yang masih merah. Nggak kedengaran suaranya Pak Ismet. Dri, tolong di Ya. unmute. Nah, sekarang udah, Prof. Sekarang sudah, Prof. Nah, udah lama ada sono kita ya. Apa kabar, Met? Waduh, udah lama nggak bersuo ya. Baik, alhamdulillah baik. Ya, syukur. Gimana nyonya? Sehat? Ya. Ya, kita ketemu ini ya. Sapunya bukan. Disapunya bukan. Disapunya disendak kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu Pak Ustadz Ahum bergabung, acara akan kita langsung buka. Nanti mungkin kalau tidak keberatan dari Pak Ketua DKM, Prof. Oki, atau mungkin Prof. Endang, ada yang bisa di-share barangkali ke kita semua. Jadi sambil Ustadz Ahum menunggu barangkali. Tadi sore beliau sudah KCC. Oke, udah hadir tuh. Alhamdulillah. Oke, udah hadir. Prof. Endang, Dr. Ismet. Nuhun, Prof. Lah, Rocky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita ada kabar duka. Bu Jadi Yati, ya? pukul 7:30 ya, Ya, Dr. Yati Nuryatin, guru saya, dia guru saya. mungkin sebagian sejawat di sini dari Departemen Fisiologi, baru saja meninggal. Jadi saya menitip mungkin nanti kita ada kesempatan untuk berdoa bersama dipimpin Pak Ustadz ya, kalau sudah ada. Bagaimana kalau kita mulai saja, Prof. dan para dokter semua di sini. Nanti jika ada keberatan, seandainya Ustadz Ahum masih belum bergabung, mungkin dari beberapa pimpinan di sini atau para Prof. Guru besar ada yang bisa disampaikan untuk kita semua untuk sebagai kajian tambahan barangkali. Demikian ya. Kami saya coba terus untuk mengkontak Ustadz Ahmad Humaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan nikmat serta karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti terus kita rasakan, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan serta kesehatan sehingga kita dapat istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak lupa pada para keluarganya, kepada para sahabat dan juga para ulama guru-guru kita semua, dan juga insya Allah sampai pada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan jamaah masuk Asifah Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran digolongkan Allah sebagai umatnya yang istiqomah dalam menjalankan segala sunnahnya hingga akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah lebih alamin seperti yang sudah teragendakan. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mulai kembali kajian yang biasa dilaksanakan di Masjid Asyifa, melaksanakan kajian tatap muka selepas melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan sampai dengan sekarang masih belum bisa dilaksanakan, dan alhamdulillah fasilitas online Allah takdirkan kita dapat mendapatkan fasilitas tersebut. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kajian saat ini melalui aplikasi Zoom. Dan sesuai dengan agenda pada hari ini adalah yang akan menjadi pemateri adalah Ustadz Dr. Ahmad Humaidi. Insya Allah beliau sudah konfirmasi hari ini dan sampai sekarang beliau belum gabung. Kita doakan semoga seandainya beliau ada halangan, semoga Allah memudahkan sehingga bisa bergabung segera bersama kita semua. Dan sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama buka kegiatan pada malam hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, acara telah kita buka. Sambil menunggu dari Ustadz Ahmad Humaidi bergabung, mohon kesediaannya mungkin kepada Prof. Oki sebagai Ketua DKM barangkali untuk sejenak menyampaikan nasihatnya, petuahnya kepada kami semua. Kita sambil menunggu Ustaz Ahmad Humaidi untuk gabung bersama kita. Pada Bapak Ketua DKM Prof. Oki kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam acara pengajian ini setelah beberapa waktu kita rehat dulu ya. Terima kasih atas kehadiran para jamaah sekalian. Sini ada sesepuh Prof. Ponpon, Prof. Firman, ini Prof. Endang, Prof. Ramdan, ini dengan Dr. Ismet. Ini guru-guru kita semua saya kira. Juga Pak Dekan. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama saya mungkin mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un atas meninggalnya juga guru kita Dr. Yati Nuryatin dari bagian faal ya kalau tidak salah. Ya, bagian faal. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa'asiman holaha. Mudah-mudahan almarhumah Dr. Yati Nuryatin diampuni segala dosa dan kesalahannya, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Kita insya Allah mulai malam ini memulai lagi pengajian mingguan ya yang diselenggarakan oleh Masjid Asyifa 3 di Gedung Ekman secara virtual dan direncanakan selama 3 bulan ke depan diadakan tiap minggu malam jam 20 sampai kurang lebih jam 21 dengan ustadz yang bergiliran ya. Termasuk juga karena kita semuanya menyadari banyak kekurangan dalam hal membaca Al-Quran. Ada yang barangkali juga belum lancar atau tajwidnya juga masih kurang baik. Nah di minggu kedua itu kami adakan yaitu insya Allah minggu malam yang akan datang itu acara tahsin Al-Quran. Kita belajar membaca Al-Quran yang biasanya dengan ayat-ayat pendek termasuk Al-Fatihah. Nanti biasanya kalau ada yang mau mencoba membaca, dipersilahkan oleh ustadznya dan dibetulkan kalau ada yang salah. Ya. Mudah-mudahan kita
bisa belajar kembali, karena saya menyadari betul itu acara ini yang diselenggarakan juga 1 minggu sekali secara offline waktu sebelum adanya COVID ini banyak bermanfaat. Gitu. Ternyata acara Al-Fatihah saya juga banyak yang salah ternyata itu. Tapi setelah belajar tahsin ya sedikit demi sedikit diperbaiki juga bacaan-bacaan surat pendek yang kita pelajari sejak kecil, ternyata panjang pendeknya, tajwidnya juga ada beberapa yang salah. Jadi untuk 1 bulan ke depan insya Allah kajian ini sudah ada pengisi acaranya. Ini Pak Ardi, terima kasih nih Pak Adri nih. Terima kasih karena beliau yang mengorganisasi, khususnya menghubungi para ustadz dan mengerjakan semuanya ya Pak Adri, baik online ataupun offline. Jadi untuk bulan ini minggu depan itu akan diisi dengan kajian tahsin. Minggu ketiganya Pak Ustadz Ihsan dan minggu keempatnya Ustadz Abdul Fatah, Roni Abdul Fatah, Ustadz Roni Abdul Fatah. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengikuti acara ini yang memang sebetulnya kita harus meluangkan waktu untuk acara ini karena sebetulnya kajian-kajian ini akan membimbing kita, mengingatkan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Besar, Zat yang Maha mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita, dan Zat yang Maha mengabulkan doa kita. Sehingga mudah-mudahan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita akan semakin dekat, semakin meningkatkan ibadah kita dengan saling mengingatkan ini. Saya kira sebagai pembuka cukup. Kalau belum ada Ustadz, di sini juga ada Prof. Enang nih. Beliau juga Ustadz di masjidnya. Ustadz di bagian kulit juga. Ya saya serahkan ke Pak Adria. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tunuhun jazakallah khairan kepada Prof. Oki sebagai ketua DKM Asifal. Alhamdulillah tunuhun. Dan kepada Allah sampai dengan saat ini sepertinya Ustaz aku masih belum mengangkat telepon saya. Dan sepertinya kita masih harus menunggu, dan agar waktunya juga menjadi efektif dan lebih bermanfaat, dimohon kepada Prof. Endang barangkali untuk menyampaikan sharing kepada kita semua. Kami persilahkan kepada Prof. Endang. Enggak. Bilang Kak sesepuh lah pon. Nanti setelah Prof. Endang, Prof. Gonzalo. Oke, Pandang ya, pandang. Terima kasih Pak Adri. Ya, saya sangat berterima kasih dengan kita udah berapa bulan tidak sholat berjamaah di Ikman. Apalagi saya kan termasuk orang yang high risk, 62 tahun ke atas nggak boleh ke rumah sakit. Termasuk ke Ikman. Jadi saya sangat bangga sekali dan terima kasih dengan acara ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka meningkatkan dan meneruskan ibadah kita. Karena saya yakin sesuatu pasti ada hikmahnya. Dengan adanya COVID-19 ini kita di rumah saja, orang tua. Saya sangat terasa sekali saya bisa sholat berjamaah sama istri gitu ya di rumah. Dulu nggak pernah rasanya kita, walaupun udah tua ya kita ke kantor kemana itu. Jadi hikmahnya itu. Kemudian juga kita dengan daring kita bisa berkomunikasi, kita bisa lebih banyak sharing ilmu dan sebagainya. Sekali lagi sama Pak Adri dan para ketua DKM Pak Oki, saya sangat bangga sekali dengan DKM. Di sini Asyifa 3 kita bisa, walaupun kita tidak bisa offline, kita bisa online. Mudah-mudahan
makin banyak jamaahnya. Itu saja mungkin Prof. Oki, Pak Adri, dan Dr. Ismet. Apa kabar nih Pak Ismet? Baik, alhamdulillah baik. Ya, kita ketemu di sini saja ya. Iya. Dulu biasanya kita bercanda, bergurau bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Prof. Endang, hatur nuhun Prof. Endang. Alhamdulillah tadi saya sudah ditelepon oleh Ustadz Ahum. Beberapa saat lagi beliau akan bergabung bersama kita semua. Mohon informasi kepada Pak Adi atau Pak Panji, apakah Pak Ahum sudah masuk? Pak Adi, Pak Panji, apakah Pak Ahum sudah masuk? Belum. Nah, insya Allah beliau akan masuk beberapa saat lagi. Sudah masuk Pak Ahum. Ya, Prof. Aduh, telat. Alhamdulillah, alamin. Bang Pak Ahum. Alhamdulillah. Ya, Prof. Damang sadayana. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Ustadz Paranto Sumbing, abdi sareng sadayar teh sono ieu teh. Kapungkur tiap dina Senin pendak ya Ustadznya. Tetap mahor. Ya begitu Ustadz, hatur nuhun Paranto Sumbing terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu istiqomah dalam takwa ya Ustadz ya. Ya, kita mohon ada motivasi dan renungan refresh untuk kita semua, karena ternyata seperti yang Ustadz pernah sampaikan setiap zuhur pada waktu tentang ketakwaan, Ustadz, berat sekali ternyata untuk takwa. Dan jika saja idealnya selama bulan Ramadan kemarin kita sudah mendapatkan ketakwaan ya Ustadz ya, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita untuk tetap menjaga istiqomah dalam ketakwaan itu, baik dalam realisasinya, dalam kehidupan, aktualisasi, serta implementasi dalam tingkah laku kita semua. Yang ternyata pada kenyataannya Ustadz, pelaksanaan amal ibadah di luar bulan Ramadan itu ternyata lebih sulit Ustadz daripada bulan Ramadan itu sendiri ya Ustadz ya. Terus lebih sulit. Beda dengan bulan Ramadan, di saat kita saum mungkin ada motivasi dari segala pahala dan berkahnya, belum teman-teman kita juga semua pada saum juga. Dan juga di bulan sekarang tidak ada motivasi seperti itu. Jadi mungkin lebih berat sekali Ustaz untuk mengimplementasikan ketakwaan itu sendiri. Itu mungkin Ustaz pengantar untuk temanya. Kami mohon motivasinya dari Ustaz. Dan sekali lagi kami sampaikan hatur nuhun Paranto Sumbing Ustaz. Semoga menjadi amal ibadah di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan itu kepada Al Ustaz Dr. Ahmad Humaydi kami persilahkan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para bapak, para ibu, para dokter semuanya, para profesor. Saya mohon maaf rada telat karena di masjid tadi ada rapat Idul Adha ya, sebentar harus membuka rapat dulu di masjid. Sampai lari-lari ini. Saya nama karena hari tadi kita putuskan rapat. Bapak Ibu sekalian, ada dua kata ya di sini tuh, istiqomah dalam takwa. Jadi ada istiqomah, ada takwa. Takwa itu kita tahu tidak ada bekal yang paling baik selain takwa. Yang paling baik, tidak ada lagi bekal ya selain takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian berbekal, sesungguhnya bekal yang paling baik itu takwa. Jadi yang akan membuat kita tenang, membuat kita bahagia itu ketakwaan kita. Bahkan di dalam salah satu ayat kita sudah mengetahuinya, tidak ada orang yang mulia di sisi Allah di antara kalian kecuali orang yang bertakwa. Ini pun jadi barometer kita bahwa untuk memperkuat takwa itu menjadi sebuah keniscayaan. Malah Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah
melihat kepada bentuk dan jasad kalian, tapi Allah akan melihat kepada hati kalian. Nah, hati kalian itu ternyata seorang ulama mengatakan, Bapak Ibu, itu adalah ketakwaan. Nah, kita itu kata kedua adalah istiqomah. Jadi istiqomah juga ini luar biasa. Nah, pada kesempatan ini kita akan bicara sebenarnya bagaimana supaya ketakwaan kita tetap ada. Jadi kita istiqomahnya yang kita akan bahas ya. Karena istiqomah itu apa sih? Pertama, Bapak Ibu, kita lihat di dalam surat Hud ya, ayat 112 sampai 113. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Wa man taba ma'aka, dan istiqomahlah kamu beserta orang yang tobat bersamamu. Wala tatghaw, dan jangan kamu melampaui batas. Ya, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah itu melihat kepada apa yang kamu kerjakan. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, yang menyebabkan kamu disentuh oleh neraka. Maksudnya kamu masuk ke dalam neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, tidak ada lagi bagi kamu selain Allah sebagai penolong, tsumma la tunsarun, kemudian kamu tidak ditolong. Ini ayat salah satunya yang membicarakan agar kita melakukan keistiqomahan. Di dalam salah satu penjelasan, ini dalam tafsir Al-Baghawi, Bapak Ibu sekalian, ketika ayat ini turun, ya, ini menurut Abdullah bin Abbas, ma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya asyaddu alaihi min hadhil ayah. Kata Ibnu Abbas, tidak ada ayat yang paling berat yang turun kepada Rasulullah melebihi beratnya ayat ini. Jadi ayat yang paling berat itu kata Ibnu Abbas yang turun kepada Rasulullah itu adalah ayat istiqomah, yaitu surat Hud ini ayat 112 sampai 113. Ini yang paling berat kata Ibnu Abbas. Sampai Rasulullah mengatakan, syayabatni Hud wa akhwatuha. Surat Hud ini yang membuat aku beruban, kata Rasulullah. Jadi aku beruban, kata Rasulullah, gara-gara surat Hud ini. Gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, berat perintah istiqomah itu. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan Ramadan yang lalu kita sudah meraih ketakwaan. Sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah ya, mau Dzulhijjah sebentar lagi. Ya, sekarang udah Dzulqa'dah. Kita mempersiapkan diri menghadapi Idul Adha. Nanti 10 hari pertama di Idul Adha itu adalah hari yang sangat baik kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa syarat istiqomah ya. Di dalam syarat-syarat istiqomah itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, ini menurut Syekh Muhammad Ratib An-Nablusi. Syarat istiqomah itu yang pertama adalah ijtihadun fil amal. Kita bisa istiqomah itu kalau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal. Jadi ketakwaan yang sudah kita raih insya Allah pada bulan Ramadan, kita bisa istiqomah dalam ketakwaan manakala syarat pertama adalah ijtihad fil amal, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal soleh. Itu sebab amal soleh itu kalau tidak sungguh-sungguh itu tidak mungkin bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tidak mungkin kita bisa menjaga keistiqomahan. Jadi bersungguh-sungguh itu syarat mutlaknya. Ya, tidak akan pernah jadi dokter spesialis ya kalau kita tidak sungguh-sungguh kan begitu. Itu syarat pertama. Ijtihad fil amal. Yang kedua, syarat istiqomah itu kata Syekh Dr. Muhammad Ratib itu yang kedua adalah iqtisadun fihi. Ya, itu syarat yang kedua, iqtisadun fihi. Maksudnya apa? Pertengahan. Ya. Jadi melakukan amal itu tidak memberikan beban yang tinggi kepada diri
ya, dan tidak menggampangkan. Itu iqtisadun fih. Jadi pertengahan. Jadi tidak memberikan beban di luar kemampuan diri dan tidak mengentengkan, tidak menggampangkan. Nah, itu iqtisadun fih. Itu syarat yang kedua. Nanti bisa kita diskusikan. Yang kemudian syarat ketiga itu wuqufun inda hududil ilm. Ya. Wukuf inda hududil ilm. Syarat ketiga. Jadi istiqomah syarat ketiga itu adalah berhenti pada batas-batas ilmu. Artinya ketika kita mengerjakan ketakwaan, kita istiqomah itu harus disertai dengan batas-batas ilmu. Makanya banyak dalam proses mengerjakan sebuah titah Allah, ada penyimpangan itu karena melewati batas-batas ilmu atau tidak sesuai dengan batas-batas ilmu. Contoh umpamanya ketika kita kecil sih. Model pandemi sekarang. Sepertinya kata-kata itu benar, tapi ternyata mengandung kesalahan. Contoh umpamanya, tidak usah takut kepada corona, takutlah kepada Allah. Nah, itu kan? Itu kata-kata itu bisa menyihir orang. Padahal kalau kita lihat analisis dalam kajian tauhid, itu kata-kata itu tidak tepat. Kenapa? Satu, karena menyamakan Allah dengan corona. Itu beda. Gitu kan? Jadi tidak sama kalau dalam teori logika kan antara premis mayor dan premis minornya nggak sama. Gitu. Jadi takut kepada Allah itu satu kajian, takut kepada corona itu satu kajian. Gitu. Makanya orang yang mengatakan tidak usah takut sama corona, takutlah kepada Allah, itu tidak tepat. Gitu. Nah, ini jadi harus ada wukuf inda hududil ilm. Ya. Kalau kita takut kepada corona, bukan takut kepada itunya, takut tertularnya gitu kan. Karena dan ini diperintahkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, larilah kamu dari dari penyakit menular itu seperti kamu lari dari singa. Itu jelas. Ya. Jadi kemudian dalam hadis lain, pisahkan unta yang sehat dengan unta yang sakit. Sudah ada. Gitu kan. Kalau ada terjadi wabah, kata Rasulullah, yang di luar tidak boleh masuk, yang di luar tidak boleh masuk, yang di dalam nggak boleh keluar. Itu ada hadisnya. Gitu kan. Malah Rasulullah menganjurkan kita berdoa khusus dari penyakit menular itu kan. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sa'il asqam. Nah, jadi ketika kita bisa istiqomah Bapak Ibu sekalian, kita harus ada wukuf inda hududil ilm. Itu syarat yang ketiga. Jadi harus ada batas-batas ilmunya. Munculnya penyimpangan dalam melakukan agama, salah satunya adalah ketika kita keluar dari batas-batas ilmu itu. Kemudian yang nomor selanjutnya, syarat istiqomah itu adalah ikhlas lil ma'bud. Jadi kita memiliki keikhlasan dalam melakukan ibadah ya kepada yang disembah, yaitu Allah. Ya. Jadi itu syarat keikhlasan. Itu syarat yang keempat dan yang terakhir kata Syekh Muhammad Khatib adalah mutaba'atun lis sunnah. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah ini 5 syarat kita bisa istiqomah. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi keistiqomahan kita dalam dakwah, dalam takwa ini bisa dilakukan oleh kita manakala yang 5 ini dikerjakan. Nah sekarang kira-kira apa saja min asbabil istiqomah, ya? Apa penyebab orang bisa istiqomah? Yang pertama, orang bisa istiqomah itu yang pertama itu adalah iradatullahi lihadal ab'al hidayah. Jadi ini merupakan iradah Allah. Ya, jadi kita bisa istiqomah. Sebab pertamanya adalah iradah Allah, kuasa Allah. Nah, makanya kita jangan pernah sombong Bapak Ibu ya, bahwa kita bisa ngaji ya, seperti hari ini kita bisa ngaji bukan karena kekuatan kita ini, tapi ini karena hidayah Allah. Ya kan? Banyak orang-orang sekarang malam Ahad ya, malam Minggu bisa tenang. Tidak semua orang bisa. Nah, makanya ada doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kan itu begitu. Jadi kita bisa istiqomah itu karena iradah Allah, ya, karena iradah Allah.
Itu yang pertama. Ya, sebabnya. Jangan pernah kita merasa bahwa melakukan ibadah itu karena kita. Tidak. Seperti orang yang rumahnya dekat dengan masjid, belum tentu dia bisa ke masjid. Dan orang yang jauh dari masjid, belum tentu dia tidak bisa ke masjid. Nah, inilah iradatullah lihadal abd al-hidayah. Jadi kita bisa istiqomah itu karena kemauan Allah, karena keinginan Allah. Itu yang pertama. Nah, makanya kita harus banyak-banyak berdoa. Salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membulak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Ini doa yang dibaca Rasul. Padahal Rasulullah orang yang dijaga oleh wahyu, yang dibimbing oleh Jibril, dekat dengan Allah. Tapi setiap hari beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membulak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Itu yang pertama. Jadi supaya kita bisa istiqomah, ingat bahwa istiqomah itu adalah iradah Allah. Nah, kalau iradah Allah, kita berdoa kepada Allah dengan doa agar hati kita dikuatkan supaya bisa istiqomah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini kalau saya lihat ini menurut Syekh Ali bin Abdul Aziz Ar-Rajhi. Yang kedua adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala wa mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebab kedua orang bisa istiqomah itu karena melakukan ibadah ikhlas kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Itu sebab kedua. Makanya berarti kalau ikhlas itu adalah landasan idil hati kita. Kalau mutaba'atur Rasul itu berarti cara melakukan ibadah. Ya. Ikhlas itu ketika kita melakukan ibadah ya kepada Allah. Ya. Orang bisa istiqomah itu kalau ikhlas. Nah, makanya pengajian, ibadah, itu akan terus bisa dilakukan secara istiqomah kalau ikhlas dan mengikuti Rasul. Makanya banyak, mohon maaf, kenapa kajian-kajian bisa berhenti gitu ya. Mohon maaf, itu semangat di awal, tapi ujung-ujungnya hilang, itu kita koreksi keikhlasan kita. Ya, kalau kita ngaji di Ashifa untuk sementara dihentikan, bukan urusan ini, karena urusan pandemi ya, insya Allah. Itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi keikhlasan kita. Ya, dan mengikuti sunnah Rasulullah itu yang harus dikedepankan oleh kita ya, supaya kita bisa istiqomah dengan sebaik-baik. Kemudian yang ketiga menurut Syekh Ali bin Abdul Aziz ini yang ketiga itu supaya kita bisa istiqomah itu adalah al-muhafadzatu 'ala shalawatil khamsi ma'al jamaah. Ini luar biasa ya. Yang bisa membuat kita istiqomah itu adalah al-muhafadzatu 'ala shalawatil khamsi ma'al jamaah. Menjaga sholat 5 waktu dengan jamaah. Jadi kenapa? Karena dalam sholat 5 waktu itu ada proses yang kontinu. Ada proses yang terus-menerus. Ada proses yang terus kita dipanggil untuk menghadap Allah. Nah, ketika kita mampu al-muhafadzah 'ala shalatil khamsi ma'al jamaah, insyaallah kita bisa melakukan keistiqomahan ya dalam takwa kita. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan sholat berjamaah itu jam berangkat. Jadi sholat berjamaah itu jangan dianggap enteng. Banyak orang-orang yang mohon maaf tidak bisa sholat berjamaah dengan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan kita bisa bisa melakukan sholat berjamaah. Ya, itu yang nomor berapa, Pak Andri? Nomor 3 ya. Kemudian yang nomor selanjutnya, sebab istiqomah itu adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Ya, kita bisa istiqomah itu karena kita bisa mencari ilmu. Wal maqsud bihi ilmul kitab wa sunnah. Jadi maksud ilmu di sini adalah ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Li'annahul wasilah lima'rifatillahi ta'ala wa kitabihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sebaik-baiknya, itu merupakan cara kita untuk memahami Allah, untuk ma'rifat kepada Allah, mengetahui kitab Allah, dan mengetahui Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu
Dan ini kita alhamdulillah ya, kita mencari ilmu terus, ya, thalabul ilm, ya. Kemudian yang selanjutnya agar kita bisa istiqomah adalah ikhtiyarus suhbat as-salihah. Ya, kita memilih sahabat kita yang soleh. Ya, kenapa? Li'annal jalis as-salih, ya, karena ketika kita bersahabat dengan orang soleh itu bisa apa? Bisa membantu kita untuk apa? Alat ta'ah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat yang soleh itu, teman yang soleh itu akan mampu memberikan kontribusi besar kepada kita agar kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Maka di dalam kajian rumah tangga sudah kita sampaikan, ya, kalau kita ingin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, kalau kita ingin kita menjadi ahli surga gitu, ya, kita harus punya istri yang solehah atau kita punya suami yang soleh. Jadi ikhtiyar suhbah as-salihah, kita memilih sahabat yang soleh, ini merupakan sebab kita untuk bisa menjaga keistiqomahan kita dalam ketakwaan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah hibdul jawari anil muharramat. Supaya kita bisa menjaga keistiqomahan dalam takwa kita adalah hibdul jawari anil muharramat, yaitu menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang haram. Ya, menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang haram. Nah, dari mulai hati kita, gitu kan, pandangan kita, kemudian tangan kita, kaki kita, ya, semua, bahkan penciuman kita, ya. Sebab ngeri juga ya, sabda Rasulullah itu, anak Adam itu pasti melakukan dosa, ya, dan dosanya bisa jadi berzina. Bisa, kata Rasulullah. Hati, zinahnya itu apa? Yahwa wa yatamanna. Hati manusia itu melakukan dosa berzina ketika hati itu yahwa wa yatamanna, yaitu menghayal. Padahal menghayal aja kan dalam Islam tidak boleh. Ngeri ini. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Waliyat al-batshu. Tangan itu zinahnya meraba. Gitu kan? Makanya kita tidak boleh itu di dalam Islam itu meraba sesuatu yang tidak boleh diraba. Gitu kan. Kemudian wal ain, ya, dan zinah mata itu adalah an-nadhar, melihat. Ya, warijl, dan kaki itu apa? Al-khuta, melangkah. Itu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa menjaga keistiqomahan dalam takwa kita adalah hifdzul jawarih anil muharramat. Kita harus mampu menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang haram. Dan kemudian yang terakhir, sebab kita bisa istiqomah itu adalah ma'rifatu khutuwati syaitan lil hadr minha. Yaitu kita harus mengetahui langkah-langkah setan untuk menyesatkan manusia agar kita bisa hati-hati terhadap langkah-langkah setan. Artinya kita bisa menghindarkan diri dari percobaan setan untuk menggoda kita. Di dalam salah satu kitab disebutkan bahwa setan menggoda manusia itu kan ada beberapa langkah. Langkah pertama itu setan itu membuat manusia kufur. Jadi dengan kufur supaya manusia itu kufur. Kalau dengan kufur tidak bisa, tetap manusia istiqomah menghindari kufur, kemudian setan menawarkan pada manusia itu apa? Yaitu ad-dzunub wal ma'asi, yaitu perbuatan yang melahirkan dosa dan maksiat. Kalau kufur itu keras, ya, dahsyat, orang tahu, tapi dengan dosa. Nah, kalau dengan dosa, ya, tetap manusia itu kuat, gitu. Setan menawarkan lagi. Misalnya saja apa? As-shaghair, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar sudah kuatnya, kemudian kalau dengan dosa kecil tetap dia taat kepada Allah, maka bisa jadi setan dengan amal-amal yang utama. Jadi kita digoda dengan amal utama, kita mengerjakan amal utama. Nah, supaya apa? Supaya kita itu ria gitu, atau kita terjebak dengan amal utama sehingga kita melupakan amal yang lain. Kalau dengan amal utama aja masih kuat, kemudian setan menggoda lagi dengan cara yang lain. Bisa jadi dalam keterangan lain itu al-idai al-badani, yaitu menyakiti fisik seseorang agar dia itu mengeluh sehingga dia tidak bisa
melakukan ibadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebab-sebab kita bisa istiqomah. Nah, kemudian apa balasan orang yang istiqomah? Balasan orang yang istiqomah itu jelas ya, di dalam surat Fussilat yang biasa kita baca, itu orang ini akan mendapatkan kebahagiaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Surat Fussilat ayat 30 sampai 32 itu, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka sambil mengatakan, alla takhafu wa la tahzan. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, tetapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah dijanjikan untuk kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kamilah pelindung kamu pada kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ya, di dalam surga di akhirat itu kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un. Luar biasa. Nuzulan minal ghafurir rahim. Nah, ini ayat yang menjelaskan, jadi kalau kita melakukan keistiqomahan, insyaallah alla takhafu wa la tahzanu. Kita tidak akan pernah punya rasa takut, tidak akan punya rasa bersedih, dan kita akan bisa berbahagia dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Bahkan kita akan mendapatkan perlindungan Allah, baik di kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu fadilah atau thamarat ya. Ini adalah buah ketika kita melakukan keistiqomahan di jalan Allah, keistiqomahan dalam ketakwaan kita. Malah kapan malaikat turun ya? Kan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka sambil mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kamu. Nah, kapan malaikat itu turun? Ya, di dalam salah satu keterangan disebutkan, malaikat itu turunnya adalah ketika orang itu sakaratul maut. Jadi ketika sakaratul maut, itu malaikat itu akan turun kepada orang-orang istiqomah sambil mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih, tapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Itu di dalam tafsir begitu ya. Jadi malaikat itu turun, itu menurut Imam Mujahid, As-Sudi, Zaid bin Aslam, yang mengatakan turunnya malaikat itu yakni indal maut, ketika sakaratul maut, maka malaikat akan datang kepada orang-orang istiqomah sambil mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gitu. Ya, ada juga pendapat turunnya malaikat itu ya, innal malaikata tatanazzalu alaihim yauma khurujihim min kuburihim. Ada juga yang mengatakan pendapat bahwa datangnya malaikat kepada orang-orang yang istiqomah itu adalah ketika orang-orang yang istiqomah itu dikeluarkan dari kubur mereka. Jadi begitu dibangkitkan yaumul ba'ats, itu malaikat akan datang kepada mereka sambil mengatakan, jangan takut kamu, jangan sedih, berbahagialah dengan surga yang disiapkan untuk kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua pendapat ya. Turunnya malaikat itu ada ketika sakaratul maut dan ketika dibangkitkan dari alam kubur. Nah, kemudian apalagi ya yang akan membuat kita buah istiqomah itu apa? Ya, tuma'ninatul qalbi bidawami sillati billahi azza wajalla. Ketika kita istiqomah dalam ketakwaan ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan merasakan ketenangan hati kita. Kenapa? Karena kita senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang istiqomah itu adalah insya Allah orang-orang yang memiliki hati yang tenang, hati yang sejahtera, karena dia terus-terusan terhubung dengan Allah. Ya, contohlah umpamanya ketika kita istiqomah dalam wudu gitu kan. Dalam wudu kita bisa menjaga wudu,
insya Allah kita akan tersambung terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuma'ninatul qalbi bidawamis sillah billahi azza wa jalla. Jadi selain kabar gembira tadi yang pertama, surat Fussilat ya, ayat 30 sampai 32 ini, dan ternyata orang-orang yang istiqomah itu akan memiliki ketenangan hati. Kenapa mereka memiliki ketenangan hati? Karena mereka senantiasa hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin tidak ada orang di dunia yang lebih tenang selain orang yang memiliki hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apalagi yang didapatkan oleh orang yang istiqomah, ya, ketika istiqomah, yaitu orang-orang istiqomah itu adalah bahwa orang-orang yang istiqomah itu akan terjaga dengan izin Allah minal wuqu'i fil ma'asi. Ya. Orang-orang yang istiqomah itu akan terjaga dari melakukan perbuatan maksiat. Karena kita senantiasa ya, terjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang istiqomah itu dipastikan dia akan senantiasa terjaga dari perbuatan maksiat. Maka tidak mungkin orang-orang yang dekat dengan Allah kemudian dia melakukan kemaksiatan. Maksiat itu dilakukan oleh kita karena hubungan kita dengan Allah sangat jauh atau terputusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang membuat ya balasan buat orang istiqomah itu apa? Hubbun nasi wahtiramuhum. Ya. Akan melahirkan cinta manusia kepada orang yang istiqomah. Karena orang-orang yang istiqomah itu memancarkan kebaikan, kedamaian, dan memberikan ketentraman buat orang lain. Dia memiliki kedisiplinan yang kuat, melakukan hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan manusia. Maka orang-orang yang istiqomah itu pasti dia akan mendapatkan hubbun nasi wahtiramuhum. Ya, manusia akan mencintai dia dan manusia pun akan menghormati dia. Yakin ketika kita istiqomah, kita tidak akan pernah kehilangan apapun di dunia ini. Dan kemudian yang terakhir sudah jelas wa'dullahil muttaqin anna lahum fil jannah. Allah telah memberikan janji untuk orang-orang yang bertakwa, ya, keistiqomahan kita dalam takwa dengan apa? Dengan surga. Sebab Allah mengatakan tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyyan. Itulah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian itu memakai kata-kata itulah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Ya. Kata waris itu sangat dekat sekali. Waris itu dalam pandangan Islam itu terjadi dengan 3 faktor. Faktor pertama, waris terjadi ketika kita nikah. Ya, kita nikah dengan perempuan, maka kita akan mewarisi dengan perempuan. Nikah. Yang kedua, nasab. Ya. Nasab itu ketika seorang suami dan anak dan ayah itu nasab. Maka ayah bisa mewarisi anak dan anak bisa mewarisi ayah. Itu nasab. Dan yang ketiga, wala, memerdekakan hamba sahaya. Jadi kalau ada hamba sahaya yang dimerdekakan oleh seorang tuan, maka hamba sahaya itu nanti ketika meninggal dunia, dia bisa memberikan waris kepada tuannya. Nah, hamba sahaya kan sekarang sudah tidak ada. Ini waris itu ada dengan 3 hal. Nah, Allah mengatakan itulah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Ini memberikan sebuah makna bahwa betapa dekatnya Allah dengan orang yang bertakwa. Betapa kuatnya hubungan Allah dengan orang yang bertakwa. Maka tilkal jannatul lati nurithu min ibadina makanan taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa memelihara ya keistiqomahan kita ya dalam takwa kita, sebab kita yakin bahwa kekuatan ketakwaan ini harus terus dikuatkan oleh kita. Apalagi kita hidup dalam bingkai, mohon maaf, pergaulan kita yang luar biasa, ya. Banyak tantangan, banyak rintangan, maka keistiqomahan kita dalam takwa harus benar-benar dipelihara agar kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah silakan nanti ada yang mau bertanya silakan. Baik.
Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Tadinya mau saya dulu yang bertanya sebetulnya. Oh. Tapi ini saya persilakan dulu yang bertanya dulu dari yang pertama adalah sepertinya tadi memang sudah sedikit disinggung oleh Ustaz begini tentang kuncinya bagaimana agar istiqomah dan ikhlas harus bagaimana kata Ustaz. Tadi sudah disinggung sebagian. Tapi mungkin bagaimana dalam bentuk implementasinya mungkin Ustaz, contohnya karena ternyata dari apa yang Ustaz paparkan kalau kita sudah mendapatkan level istiqomah seperti urusan dunia akhirat itu udah beres Ustaz ya. Tapi begitu beratnya Ustaz. Nah, jadi ini ada pertanyaan bagaimana kuncinya Ustaz agar ikhlas. Istiqomah dan ikhlas gitu. Itu pertama Ustaz. Ya atau saya tiba jawab dulu satu Ustaz. Satu-satu ya, satu-satu ya. Oh siap, satu-satu. Ya. Yang pertama ya, Ibu siapa ini? Ibu Dedah. Ibu Dedah ya. Dari Ibu Dedah supaya kita istiqomah dan ikhlas. Nah, aplikasinya pertama itu kita harus menguatkan dulu motivasi kita untuk mendapatkan akhirat, gitu ya. Sebab akhirat itu yang harus jadi, kalau orang Sunda bilang udagan, ya. Apa bahasa Indonesianya udagan itu ya. Harus menjadi motivasi kita, gitu ya, akhirat itu. Sebab Rasul mengatakan begini, man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan akhirat sebagai himahnya, sebagai semangatnya, sebagai tujuannya, ja'alallahu ginahu fi qalbihi. Allah akan jadikan kecukupan di dalam hatinya. Jadi hatinya menjadi cukup. Ya. Wa jama'alahu syamlahu. Allah akan bereskan perkaranya. Seluruh problem hidupnya Allah akan bereskan. Ya. Kalau kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Ya. Bahkan dunia itu, kata Allah, kata Rasulullah, akan datang kepada dia dalam keadaan tunduk. Ini kita jadikan akhirat sebagai tujuan kita. Nah, sebaliknya, waman kanati dunya hammahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan? Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan ya kefakiran di depan dua matanya. Ya, jadi artinya apa? Hidupnya tidak pernah cukup. Walaupun bisa jadi fasilitas sangat lengkap. Wa farraqa alaihi syamlahu. Perkaranya Allah cerai-beraikan. Tidak pernah masalahnya selesai. Tidak pernah masalahnya beres. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Dan dunianya hanya sebagian kecil yang Allah berikan. Nah, jadi supaya kita bisa istiqomah, kita camkan dulu. Yang pertama itu adalah bagaimana kita jadikan akhirat kita sebagai tujuan. Ya, sebab tantangannya berat gitu ya. Apalagi mohon maaf ada dalam hidup ini ya, kadang-kadang kita ingin sesuatu bertentangan dengan kaidah agama, ada rasa takut. Tapi kalau akhirat menjadi tujuan, sudah selesai. Ya, sebab dunia mah diudag-udag yang sakit. Gitu kan. Makanya tidak usah kita iri kepada rezeki orang, tidak usah kita iri kepada jabatan orang. Ya, kenapa? Karena Allah sudah menentukan. Yang harus ditentukan oleh kita mah ikhtiar kita yang kuat untuk menjemput rezeki dari Allah. Ya kan? Nah, itu yang bikin kita tenang. Ibu-ibu tidak usah iri ya kepada suami orang mah ini itu romantis, kok suami saya nggak romantis gitu ya kayak umpamanya. Ya, ada itu mah nasib gitu ya. Belum tentu kita punya suami romantis juga baik buat kita gitu kan. Yang penting itu sayang sama kita. Karena ukuran romantis itu kan bukan kata-kata, tapi romantisme itu adalah ukurannya ketika suami bisa berkorban untuk istri kan begitu ya. Sebab kita tidak usah pengen, saya ini suami saya kurang romantis, saya bilang sayang, nggak usah lah buat sayang, nyebut sayang tapi terboga duit pendiriat gitu ya. Lebih baik kita itu memberikan kontribusi gitu lah. Nah, oleh karena itu yang paling tepat itu akhirat jadikan. Kalau istiqomah itu ya, akhirat jadi tujuan kita ya. Dunia harus kita miliki betul ya. Sebab Rasulullah juga memberikan begitu. Doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia dia dapat, akhirat dapat, tapi motivasi akhirat. Kalau motivasi akhirat itu kita akan tenang gitu. Contoh, ini mohon maaf. Ketika kita memberikan pelayanan buat istri kita, mohon maaf ya. Ini suami kan boleh melayani istri, nggak apa-apa ya.
ya istri kita ya. So, Bapak, saya sering mengatakan ini di masjid kita ya, di Asyifa setiap kajian Senin ini. Ya. Motivasi akhirat itu membuat kita tenang. Nah, sekarang saya yakin ya, ini para dokter banyak ini, penghasilan suami itu rata-rata di atas istri. Rata-rata, walaupun tidak semua, tapi rata-rata suami itu penghasilannya di atas istri. Tapi proses penggunaan uang, ya penghasilan itu lebih banyak istri daripada kita. Ya mohon maaf gitu ya. Ini. Istri itu banyak gitu ya. Yang saya tahu ya, pasiennya Prof. Oki itu rata-rata perempuan. Ya mohon maaf nih Prof. Ya. Itu perempuan yang apa? Yang perawatan, oh, ya kan? Gitu. Jarang laki-laki yang melakukan perawatan gitu kan ya. Nah, itu satu hal. Laki-laki itu kadang-kadang tidak butuh uang perawatan ya, karena sudah dirawat oleh matahari laki-laki itu ya. Tapi perempuan itu butuh perawatan. Ini kalau tidak ikhlas, aduh gitu kan. Nah, tapi ketika kita ikhlas memberikan uang perawatan buat istri kita, itu ibadah yang tak ternilai di hadapan Allah. Betul nggak? Nah, makanya motivasi akhirat itu jadi tujuan kita. Insya Allah kita jadi istiqomah. Seperti ibu juga saya yakin ya. Ibu teh banyak kesalnya ke suami. Betul nggak? Kadang-kadang suami itu egois. Pengen menang sendiri suami itu. Benar nggak? Tapi ikhlas. Kenapa? Karena suami pemimpin gitu ya. Wajar kalau egois kadang jadi pemimpin. Insya Allah. Kalau suami egois, kita nggak egois, insya Allah kita akan memberikan ketentraman buat kita. Nah, ketika akhirat menjadi tujuan, itulah yang akan membuat kita istiqomah. Anak-anak kita, saya yakin ya, anak itu merepotkan, anak itu membingungkan. Tapi kalau kita ikhlas untuk memberikan perhatian kepada anak, walaupun nanti anak kita akan hidup dengan kehidupannya, mereka akan punya kehidupan baru, kita memberikan yang terbaik buat anak kita, insya Allah. Ya, akhirat menjadi tujuan, kita akan terus istiqomah memberikan perhatian kepada anak. Nah, apapun ya langkah pertama agar kita bisa istiqomah dan ikhlas itu akhirat jadi tujuan. Allah maksudnya itu ya. Demikian Pak Andri ya, dan Ibu Dedah ya. Alhamdulillah Ustaz Atunun. Bu Dedah sudah puas ya dengan jawabannya ya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan kedua Ustaz dari Pak Dekan. Dari Pak Dekan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan, penafsiran atau pengertian dari surat Al-Kahfi ayat 110 Ustaz. Ayat Al-Kahfi ayat 110. Di sini ada sudah dituliskan terjemahnya barangkali. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan. Dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Apa yang dimaksud menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah? Itu mungkin Ustaz. Nah, mangga Ustaz, mangga. Ini Al-Kahfi ayat terakhir ya, kalau tidak salah ya. 110 ya. Nah, itu banyak tafsiran, tapi kalau saya baca tafsir di sana itu artinya bahwa kita itu nggak boleh riya. Ya. Al-Kahfi itu. Jadi kita tidak boleh riya. Ya. Kita tidak boleh riya. Riya itu apa? Ingin dipuji gitu, ya. Terus kita lihat. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kamu. Kata Rasulullah, ya. Aku adalah manusia biasa. Kalau basyar di sini itu artinya manusia seperti kamu. Bedanya apa? Yuha ilayya. Tetapi bedanya aku diberikan wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Ya, Tuhan kamu hanyalah satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, ya. Falyamal amalan salih. Hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik, dan tidaklah ia boleh syirik bi ibadati rabbi ahada, dalam menyembah Allah dengan satu apapun. Gitu, ya. Kenapa? Wa huwa alladhi yuradu bi wajhillah wahdah la syarikalah. Ya. Sebab apa? Sebab ketika kita melakukan ibadah itu hanya untuk Allah. Makanya wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, kita tidak boleh musyrik ketika melakukan ibadah.
ya dengan manusia. Makanya nggak boleh ria. Nah, makanya ria sering disebut syirik kecil. Ya, syirik kecil. Ya, ria itu syirik kecil. Kenapa? Karena kita melakukan ibadah bukan karena Allah, tapi karena manusia. Gitu. Model begini, mohon maaf. Kan ria itu dari ro'a. Ro'a itu ingin dilihat. Temannya sum'ah, dari sami'ah, ingin didengar. Nah, ingin dipuji. Nah, makanya ketika kita melakukan ibadah ingin dipuji, kita sudah syirik sebenarnya itu ya. Sudah syirik kepada Allah. Nah, makanya ria disebut syirik kecil. Sampai Rasulullah mengatakan, ada sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku, yaitu syirik kecil. Apa ya Rasulullah? Ria. Itu sebutnya syirik kecil. Ini akan menghancurkan amal kita. Nah, makanya siapa yang ingin bertemu Allah dengan baik, kita harus beramal soleh, dan kita nggak boleh syirik. Artinya kita nggak boleh ria dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ria, habislah amal yang pernah kita lakukan. Gitu ya. Ini disebut juga dengan asyirkul khafi, ya, syirik tersembunyi. Ya, syirik tersembunyi. Demikian Pak Dekan ya. Jadi yang saya baca di dalam tafsir, ya, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad, itu adalah kita tidak boleh ria dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau muncul ada ria istighfar. Kan kadang-kadang kita pengen dipuji orang ya. Ya, pengen wah hebat main bola istighfar. Hebat ngajarnya ialah istighfar. Karena segala puji milik Allah, bukan milik kita. Demikian ya. Pak Dekan. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Ini yang ketiga masuk Ustaz. Ini dari dokter Siswa Budi Ustaz. Ini akhir-akhir ini ada tuduhan dari masyarakat yang menilai bahwa tenaga medis rumah sakit mengambil keuntungan dari pandemi ini. Padahal tenaga medis bekerja keras tak pernah lelah, bahkan sebagian teman sejawat telah gugur menjalankan tugasnya. Bagaimana kiat menjaga keistiqomahan kita sebagai tenaga medis Ustaz agar tetap bekerja dengan tulus dan ikhlas dalam kondisi saat ini? Ya. Itu Ustaz. Ya. Yang pertama ya saya mengucap ya sangat apresiatif ya kepada para dokter ya di garis depan sebenarnya. Ya, buat Pak Dokter, jangan pernah kita pikirin kata-kata orang. Yang penting kita bekerja untuk menolong sesama, sudah. Dari proses pekerjaan kita itu kemudian berbuah ada penghargaan dari pemerintah, sebagai penghargaan apapun, baik materi atau apapun, itu urusan lain. Itu yang penting kita sekarang mengerjakannya untuk menolong orang. Dan ingat loh ya, bahwa ini pekerjaan yang luar biasa. Ketika orang menjauhi orang yang sakit, malah kita mendekati orang sakit, luar biasa. Makanya jangan pernah kita mendengar orang-orang yang mohon maaf berbicara tanpa fakta, kemudian juga yang menyudutkan kita. Yang penting kita on the track lah kita melakukan tugas ya. Nah, supaya kita tulus dan ikhlas dalam hal sini apa? Satu, motivasi kita adalah melaksanakan sumpah jabatan. Ya, sebab sumpah jabatan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Oke lah, ada ada kode etik di ID ya, di kedokteran. Ya, itu udah pasti. Tapi sumpah jabatan ini yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, ketika kita melaksanakan sumpah jabatan dengan sebaik-baiknya dan nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka insya Allah kita akan tenang melakukan tugasnya. Ya, seperti gini, mohon maaf. Tugas kita itu menyekolahkan anak, tugas kita itu mendidik anak kita. Kemudian anak itu soleh, ya, itu merupakan bonus yang Allah berikan buat kita. Ya, ketika kita bersungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan, kemudian ada bonus, ya, ada uang, ada apa, itulah bonus yang Allah berikan buat kita. Ya, nah, menjadi motivasi pertama itu. Apapun yang kita lakukan, insya Allah. Kalau dalam ayat Quran disebutkan, i'malu, kamu bekerja, kamu beramal. Nanti Allah, Rasul, dan orang-orang beriman yang akan melihat amal kamu. Ya itu kan. Nah, kalau kita sekarang ini senantiasa mendengar kata-kata orang, berat bagi kita itu ya. Ya, kenapa? Karena kata-kata orang itu benar diomongkan, salah diomongkan. Kalau orang sudah bilang begitu, ya. Kita bekerja baik diomongin, kita bekerja salah diomongin. Makanya mending bekerja baik kita diomongin daripada kita diomongin bekerja jelek. Nah, ini Pak Dokter ya, memang disinilah ya ujian gitu.
apalagi dalam kondisi seperti ini ya, pandemi ini ya, luar biasa. Ya, saya beberapa waktu itu kajian online ya dengan dokter gigi ya. Kan yang dokter gigi itu kan yang pertama kali itu ya. Waktu rame-ramenya itu 2 hari sebelum Ramadan kalau tidak salah saya itu dengan dokter gigi luar biasa. Saya sampai terharu itu ya, karena panitianya masih di puskesmas saat itu ya. Itu ketua panitia masih di puskesmas saat itu sampai masih berbaju APD itu, bayangin. Karena mau itu karena pengen ngikut kajian untuk menenangkan hati. Itu beliau itu dokter gigi itu yang ada di puskesmas masih berpakaian APD, itu luar biasa gitu kan. Maka kalau ada orang-orang yang berpikir miring, berkata miring, sudahlah ya, kita tidak usah menanggapinya karena akan merusak amal soleh kita, akan merusak motivasi kita. Ya, ketika kita melakukan pekerjaan, apalagi melaksanakan sumpah jabatan dengan sebaik-baiknya, Allah yang akan melindungi kita, Allah yang akan memberikan kemudahan buat kita, dan Allah yang akan mencukupkan kita. Ya, ketika mungkin ada prestasi kita, ada penghargaan dari pemerintah ya. Ya mohon maaf, waktu beberapa waktu lalu saya lihat itu, kalau tidak salah di Jakarta ya, mohon maaf, yang saya tahu itu ketika awal-awal ramai itu kan sampai tenaga kesehatan itu kan yang kos-kos itu kan ditolak oleh warga itu kan, sampai Pak Gubernur Jakarta saat itu kan menyiapkan hotel khusus, konsentrasi khusus. Nah, itu kan luar biasa. Ya, ini penghargaan yang luar biasa. Justru di saat inilah ya, kita harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi ya kepada para dokter yang ada di garis depan. Ya, makanya tetap walaupun sekarang sudah masuk ke adaptasi kebiasaan baru, ya tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya kita tetap lakukan itu untuk apa? Untuk meringankan tugas para dokter, untuk meringankan tugas tenaga kesehatan, itu begitu. Dan untuk para dokter, yakinkan bahwa kita sedang berada di garis terdepan dan ini merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Datang kepada orang yang sakit saja itu ibadah, apalagi kita menolong orang sakit, luar biasa. Ibadah yang tak ternilai harganya. Betapa tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya maksud. Demikian Bapak Dokter. Silakan Pak Andri yang ada. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Mohon izin ini pada para jamaah Bapak Ibu sekalian, saya boleh bertanya Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Moderator nanya ya. Alhamdulillah. Tadi dari paparan Ustaz tentang sebab-sebab dan istiqomah Ustaz ya. Di poin yang pertama Ustaz sampaikan bahwa di situ adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz ya. Ya, ya. Di poin-poin selanjutnya itu adalah seputar ikhtiar dari kita sendiri Ustaz. Dan Betul. Tadi juga disampaikan Ustaz bahwa bahwa segala hal yang kita lakukan, melangkah ke masjid maupun apapun ibadah yang kita laksanakan, semua itu adalah Allah yang menghendaki Ustaz, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mensikapi itu semua Ustaz karena bagaimana batasan-batasan kita dari hati kita bahwa karena jadi timbul pertanyaan barangkali Ustaz ya, apakah ada yang Allah takdirkan untuk memang tidak istiqomah Ustaz? Nah, Kalau tadi saya sampaikan semua ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana batasan-batasannya Ustaz? Dan segi niat barangkali gitu Ustaz. Sama Pak Andri. Jadi saya ingat sabda ini ya, sahabat Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, orang yang masuk surga itu sudah ditakdirkan, masuk neraka itu sudah ditakdirkan. Suatu waktu Rasulullah bersama para sahabatnya bicara seperti itu. Sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang kita sudah ditakdirkan masuk surga, itu atau yang masuk neraka, ya buat apa kita beramal soleh? Itu kan. Itu kata sahabat. Kalau orang masuk surga sudah ditakdirkan dan masuk neraka sendiri, buat apa adanya kita beramal soleh kalau itu sudah ada takdir di ujungnya itu. Nah, apa kata Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, orang yang ditakdirkan masuk surga, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Dan orang yang ditakdirkan masuk neraka, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju neraka. Nah, maka tugas kita adalah
bagaimana kita mempermudah diri, mempantaskan diri untuk terus berada di jalan yang benar. Nah, itu barangkali Pak Adri. Jadi, ini iradah Allah. Model gini ya, rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Rizki itu sudah dipincukan oleh Allah. Nah, tugas kita adalah sebaik-baiknya kita menjemput rizki yang Allah berikan buat kita. Sebab cara kita menjemput rizki itu berefek kepada kita mendapatkan rizki. Ya. Cara kita menjemput rizki itu berefek betapa hebat dan tidaknya kita itu mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, buat kita jangan berpikirnya itu, tapi berpikirnya adalah ikhtiar. Ikhtiar yang maksimal agar kita benar-benar bisa memberikan yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Ikhtiarnya gitu ya. Ini demikian ya Pak Adri ya. Jadi maksud iradah di sini ya maksudnya gini, kita nggak boleh sombong. Ya, kita nggak boleh adigung, kita nggak boleh merasa bahwa saya bisa baca Quran itu karena saya. Saya bisa begini itu karena saya enggak, semuanya karena Allah. Ya, makanya kita sering mengatakan dalam ucapan kita, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam, gitu kan? Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Kita sering mengatakan itu ya, sebab tidak lagi nikmat yang besar selain itu. Karena tidak semua orang diberi hidayah. Contoh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita menemukan agama Islam ini dipermudah oleh Allah. Kita lahir dari ibunda kita yang muslimah. Sehingga kita tinggal memperkuat keimanan kita. Kita tinggal memperkuat keislaman kita. Dengan thalabul ilmi. Gitu. Karena kita sudah kecil. Bayangkan saudara-saudara kita. Ya, seperti Dr. Sofi Antonio. Beliau mencari Islam. Ibu Irina Handono, beliau mencari Islam. Ya, luar biasa perjuangan mereka itu. Dan akhirnya mereka menemukan keimanan yang kuat. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau kita sudah diberikan jalan ya untuk menemukan surga, tinggal kita bersungguh-sungguh meraihnya itu. Asal kita tinggal kita semangat untuk meraihnya. Maka jangan pernah kita sia-siakan usia kita. Jangan pernah kita sia-siakan kesempatan kita. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Ya. Nikmatani maghbubun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai, lupa dengan dua nikmat itu. Ya apa? As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan masa luang. Kesehatan kita sering sia-siakan dan masa luang sering kita sia-siakan. Itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang baik. Nah, itu barangkali Pak Adri ya, jawaban singkatnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memelihara ketakwaan kita, keistiqomahan kita, dan kita bersyukur Allah telah memberikan iradah pada kita untuk menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang penuh hidayah, hamba Allah untuk mudah melakukan amal soleh. Ya. Maka begitu seorang muslim mendapatkan itu, dia ingat kepada Allah bahwa saya bisa melangkah ke masjid, saya bisa ikut kajian, itu adalah kudrat Allah, maka kita bersyukur atas keimanan yang Allah berikan kepada kita. Kan begitu. Demikian Pak Adri. Ya, alhamdulillah Ustadz, hatur pisan tausiahnya untuk kita semua. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk gitu Ustadz. Dan waktu juga memang sudah sampai di penghujung Ustadz ya, alhamdulillah. Sebelum ditutup dengan doa Ustadz, saya mohon izin untuk informasikan sebentar kepada Bapak Ibu sekalian, para jamaah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua DKM, Prof. Oki Suarsa, bahwa insya Allah mulai minggu ini dan ke depan kita insya Allah akan melaksanakan kajian virtual online Masjid Asyifa Rasulullah Universitas Pajajaran. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, para jamaah Masjid Asyifa Rasulullah Universitas Pajajaran, bagi yang akan ikut berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini, seluruh kegiatan Masjid Asyifa Rasulullah Universitas Pajajaran, silakan untuk boleh untuk menginfakkan sebagian rezekinya ke rekening BNI Bendahara atas nama Bendahara Asyifa itu Ibu Ratna Wulan. Ibu Ratna Wulan adalah staf Fakultas Kedokteran bagian unit kerjasama, dan silakan bagi Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Asyifa keluarga besar Fakultas Kedokteran untuk bagian yang akan ikut
berkontribusi menjadi bagian persaingan kegiatan seluruh kegiatan di Masjid Asyifa Kota Madiun tempat untuk mendonasikan sebagian rezekinya melalui rekening yang kami share pada kesempatan kali ini, yaitu di BNI 0425 892066 atas nama Ibu Ratna Bulan. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya jazakumullah khairan katsiran kepada para jamaah sekalian yang senantiasa telah istiqomah menyisikan rezekinya untuk Masjid Asyifa, dan alhamdulillah dilaksanakan berbagai macam kegiatan di Masjid Asyifa. Alhamdulillah pada hari ini pun kemarin sudah dibagikan kembali donasi sembako untuk para tenaga parkir yang masih dirumahkan, dan alhamdulillah mulai besok sebagian tenaga parkir pun akan mulai bekerja kembali. Itu saja mungkin pengumuman dari kami, dan sebagai penutup insya Allah akan dipimpin oleh doa oleh Pak Ustadz Ahmad Humaydi. Ustadz, mohon untuk didoakan informasi dari Pak Dekan bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal almarhumah Dr. Jenny Nuriyatin. Dr. Jenny Nuriyatin, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Faal Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Yeti. Yati. Ya. Dr. Jenny Nuriyatin. Ya. Begitu, Bu Yeti namanya ya? Ya, Ibu Yeti Nuriyatin. Yetin. Nuriyatin. Ibu Yeti Nuriyatin. Ya. Begitu Ustaz, mungkin kami mohon untuk sama-sama berdoa di Ustaz. Mangga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Kasih, yang Maha Sayang, jadikan pertemuan virtual ini ya Allah, pertemuan online ini ya Allah, menjadi pertemuan yang berkah bagi kami untuk dunia dan akhirat kami. Jadikan ya Allah kami orang-orang yang bisa menjaga keistiqomahan dalam takwa kami. Mudahkan bagi kami ya Allah untuk terus melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Dan jadikan kami ya Allah orang-orang yang Engkau cintai di dunia dan di akhirat. Di tengah pandemi ini ya Allah, saudara-saudara kami yang sakit sembuhkan ya Allah, karena Engkau yang Maha menyembuhkan. Yang sedang sehat jauhkan, hindarkan ya Allah. Dan yang sudah meninggal dunia ya Allah, jadikan husnul khatimah, jadikan mereka kekasih-kekasih dan keluarga yang ditinggalkannya menjadi keluarga yang ikhlas dan sabar. Saudara kami Ibu Yetin wafat, ampuni segenap dosanya ya Allah. Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' rizqaha. Amin. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang mampu untuk terus melakukan kebaikan hingga akhir hayatnya. Dan jadikan kami ya Allah orang-orang yang senantiasa mampu mempertahankan amal soleh kami dengan sebaik-baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, mari sama-sama kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hatur
nuhun jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Dr. Ahmad Humaydi yang telah menyampaikan tausiahnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mudah memahami dan juga memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengamalkan segala yang sudah kita pahami dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita berdoa kepada Allah semoga malam ini menjadi momentum kita untuk bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan kita mampu untuk bisa berusaha untuk istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup, saya mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan di sini, Pak Dekan, juga Bapak Ketua DKM, Bapak Agus Warsa, dan juga Prof. Endang yang telah hadir bersama kita semua, dan juga kepada seluruh jajaran pimpinan dan juga keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran beserta jamaah Ashifa. Juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada tim IT di sini yang telah setia mensupport sehingga kegiatan kajian kami senantiasa selalu berjalan dengan lancar. Kang Panji, sareng Kang Adi, atau nunggusan, jazakumullah khairan katsiran. Baik, kita berjumpa lagi dalam kajian pada minggu yang akan datang. Insya Allah akan ada kajian tahsin Quran ya bersama Ustaz Dadan Adipatan, dan juga pada Ustaz Ahum insya Allah nanti kami jadwalkan ulang ya Ustaz ya. Kalau bulan depan Ustaz siap Ustaz. Siap. Sebelum ditutup dari Prof. Oki Suarsa mungkin ada yang disampaikan, mangga Prof. Hatur nuhun. Kepentingannya. Cekap. Baik, alhamdulillah kegiatan malam hari ini berjalan dengan baik. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang pada hari dan waktu yang sama. Demikian kita tutup sekali lagi dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadayana. Waalaikumsalam. Nuhun. Prof, Sadayana. Waalaikumsalam. Nuhun, Pak Ustaz. Ya, mangga, abdi payon, Prof. Pak Samsu, damang Pak Samsu. Pak Samsu, mana Pak Samsu? Alhamdulillah saya. Pak Samsu, damang Pak Samsu. Pak Samsu ulah hilap KFK-nya Pak Samsunya. Hadir teras. Pak Samsu ini sebetulnya informasi Pak Samsu ini sebetulnya sekretaris Masjid Ashifa sebetulnya. Enggak mau. Atau nuhun Pak Samsu. Pak Sugi sehat Pak Sugi, nuhun tos hadir Pak Sugi, atur nuhun, mantap. Pak Sugi sehat. Padri, boleh Ya, saya Pak. tutup sekarang? Gimana Pak Adi? Boleh saya tutup sekarang? Silakan Pak Adi. Sepertinya hatur nuhun pisan kepada semuanya. Room Zoom ini akan kami tutup. Kami nantikan lagi kedatangannya untuk bergabung pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Mangga Pak Adi. Sami, nuhun. Oh Pak Adi, Pak Panji, nuhun pisan. Sami, nuhun. Ya, Assalamualaikum. Salam.